Shalom, sahabat doa dan sahabat iman. Saya akan menyampaikan doa Bapa kami bagi kita semua. Ini doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus langsung kepada murid-muridnya. Dan doa ini juga Tuhan Yesus inginkan supaya selalu ada di dalam setiap kegiatan kita. Baik kita memulai satu hari yang baru atau menutup hari, supaya kita tetap mengingat dan tetap membawa doa Bapa kami sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Doa Bapa kami kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai 13, bunyinya demikian. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa Bapa kami saya bagi atas 3 bagian. Yang pertama ayat 9 sampai 10 merupakan penghormatan atau pengagungan atau satu pujian untuk Allah sebagai Bapa yang ada di surga. Bapa yang dimaksud di sini adalah Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha besar, Allah yang agung, Allah yang dikatakan dikuduskanlah namamu. Artinya Allah kita ini, Bapa kita ini adalah Allah yang suci. Ketika kita menaikkan doa kita, mengawali doa kita, kita bukan berhadapan dengan orang sembarangan, manusia yang berpangkat, manusia yang berstatus, bukan. Tetapi kita sedang berhadapan dengan Allah yang maha besar, Allah yang maha suci, Allah yang maha mulia. Jadi Yesus menginginkan ketika murid-murid hendak berdoa, atau ketika kita juga ingin menaikkan doa kita, ingat, kita berhadapan dengan Allah yang maha besar. Jangan sembarangan ketika kita mau berdoa. Milikilah sikap penghormatan kita kepada Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat 11 sampai ayat 13, ayat-ayat ini menjelaskan bagaimana Yesus menginginkan ada satu pembentukan karakter dari murid-muridnya. Yesus menginginkan ada karakter tidak rakus di dalam hati, di dalam tindakan, sikap hidup murid-murid. Atau bahkan kalau saya lebih ekstrim lagi, di dalam kehidupan kita orang percaya. Yesus menginginkan supaya terbangun satu karakter yang tidak rakus, tidak serakah, tidak foya-foya, ya. Tetapi berkata secukupnya. Meminta dikatakan di sini berikan pada hari ini makanan, bukan berarti makanan yang masuk ke mulut, tetapi makanan ini lebih kepada kebutuhan pokok kita. Apa kebutuhan kita? Sandang, pangan, papan, ya. Apa yang dimaksud? Berikan secukupnya. Artinya kita jangan terlalu over, terlalu berlebihan meminta sesuatu, melakukan sesuatu. Diajarkan di sini secukupnya. Dan yang kedua, di dalam pembentukan karakter yang Yesus inginkan adalah sikap mengampuni, ya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni, ya. Setiap kali kita berdoa pada awal atau menutup di dalam kegiatan kita sepanjang hari, jadikan doa Bapa kami sebagai satu pedoman kita. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan,
karakter yang Yesus inginkan ada di dalam kehidupan kita. Siapa di sini yang suci? Nggak ada. Siapa di sini yang tidak bersalah? Tidak ada. Doa ini akan menuntun kita kalau kita berbuat salah pagi hari, malam kita katakan, ampunilah. Kalau kita mau memulai pada pagi hari, kita berkata juga, ampunilah. Ya, seperti saya mengampuni orang. Dan yang ketiga, Yesus menginginkan ada satu pembentukan karakter, sungguh-sungguh totalitas berserah kepada Bapa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya di dalam ayat ini kita minta perlindungan Tuhan, ya. Lepaskanlah daripada yang jahat. Hanya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Hanya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mampu melepaskan kita dari segala yang jahat, melepaskan kita dari segala pencobaan. Kita sekarang sedang ada di dalam pencobaan, ya, masuk di dalam tahun-tahun pandemik. Kita tidak ada, walaupun mungkin sudah ada vaksin, malah ada orang berkata, apa iya ya, masih ragu-ragu ya. Nah, mengapa begitu? Karena kita tidak mau masukkan karakter kita di dalam kehendak Tuhan, totalitas penyerahan kita kepada Tuhan. Jadikan setiap hal yang ada di hadapan kita itu selaras dengan rencana Tuhan. Tuhan berkata, tidak usah takut kita. Mintalah, serahkan kepada Tuhan. Lepaskanlah daripada yang jahat. Tuhan pasti akan menolong. Kalau kita memang perlu divaksin, kita kenapa mesti takut? Tuhan akan menolong kita, ya. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan tidak akan sembarang berkata lalu tidak akan bertanggung jawab. Manusia bisa berkata A, hasilnya bisa D, bisa E, bisa F. Tetapi kalau Allah, dia berkata A, itu pasti A. Jadi mari, Allah ingin, Bapa kita di surga menginginkan, ya, seperti Yesus katakan, karakter yang terbentuk seperti karakter Tuhan. Berserah kepada totalitas kehendak Allah. Dan yang ketiga, ya, di dalam ayatnya yang ke-13 bagian akhir, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dikatakan, for the kingdom, the power and the glory are yours now and forever. Amin. Apa artinya? Ya. Dikatakan di sini bahwa bagian yang ketiga, doa pernyataan iman percaya kita. Jadi ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya akan doa Bapa kami, ini doa yang full, ya, full power. Kemudian doa yang penuh, ya, doa yang boleh saya katakan lengkap, komplit. Maknanya dapat luar biasa dalam artinya, dan membekali kita untuk kita melakukan kegiatan kita baik dari pagi sampai malam atau waktu kita sudah selesai dengan kegiatan kita. Sahabat doa dan sahabat iman, kita tidak bisa, ya, menganggap sepele akan doa ini. Di dalam pengajaran Yesus ini dikatakan ditutup dengan kalimat amin. Ingat baik-baik. Amin artinya apa? Ya, sesungguhnya akan terjadi. Di dalam bahasa Aram tetap dia berkata juga amen, ya. Dikatakan dalam bahasa Aram diawali apwon de boas maya dan ditutup dengan metol dilakye malkuta waha ailah wates bukta i ahlam almin. Amin. Menyatakan bahwa apa yang kita naikkan kepada Bapa di surga, Allah pencipta yang maha mulia, maha kudus, sesungguhnya apa yang kita minta akan terjadi, asalkan kita sungguh-sungguh beriman, percaya. For the kingdom, the power and the glory are yours. Tuhan
memberkati kita. Biarlah sepanjang kehidupan kita, di depan kita jadikan doa Bapa kami sebagai satu kekuatan kita, kemenangan dalam kita melangkah kegiatan kita. Puji nama Tuhan.